kayak misalnya, gini. Kecurangan sebentar man, sorry, maaf ya. Silakan. Kecurangan itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung. Partai-partai bingung. Oke, ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK, ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya nggak apa-apa, dorong aja di hak angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silakan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya bukan begini. Ya kan? Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh man. Komunikasi gua dengan ketua KPU itu jalan. Dan gua bilang sama dia, angka gua kemarin sekian, ini adian nih. Bukan pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun. Hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor. Dengan 9 orang caleg DPR RI. Berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara. Itu baru adian. Gimana karena lo begini, sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya, kan seperti itu. Makanya solusinya sebenarnya gampang Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini man. Itu tanggung jawab partai politik. Ya, Anda kembali dalam The Prime Show. Kita kembali berdialog bersama dengan Pak Marwarar Siahaan dan juga Pak Syarif Hasan. Saya ke Pak Syarif Hasan melanjutkan yang tadi. Pak Syarif Hasan, kalau kita saksikan tadi adalah perdebatan antara Adian Apitupulu dan Bung Maman yang juga bersama Anda tentu saja di DPR. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah mengenai audit forensik. Bagaimana kemudian audit forensik ini didorong terhadap Sirekap yang bermasalah untuk publik juga mendapatkan hak informasinya secara akurat? Ya, saya pikir kalau memang itu dianggap perlu dan ternyata memang bukti-bukti banyak yang dirasa dirugikan oleh banyak pihak, saya pikir itu boleh saja dilakukan, dan Bawaslu dalam hal ini harus turun tangan untuk melihat sejauh mana kerugian-kerugian yang dialami oleh para yang berkepentingan, dan ini tentunya bisa saja dilakukan oleh ahlinya, dan akan kita lihat apakah asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat itu bahwa memang sudah merugikan mereka, ya harus dibuktikan. Oke, kalau disebutkan bahwa Sirekap ini menjadi salah satu sarana yang dituding menggelembungkan suara. Ya, Pak Syarif, bagaimana tanggapan Anda? Jadi kalau memang itu yang menjadi persoalan, memang patut harus ditengarai, harus dilakukan suatu penyempurnaan, katakanlah perbaikan. Apakah memang ini ada unsur disengaja atau tidak disengaja? Ini kan kita tidak tahu, ya. Nah, sebaiknya menurut hemat saya ya Bawaslu harus betul-betul turun tangan mengatasi persoalan ini, karena ini salah satu bagian daripada Bawaslu. Apa yang dilakukan oleh KPU kan terus diawasi oleh Bawaslu, dan setiap komplain yang terjadi harus diajukan ke Bawaslu sebagai bagian. Bawaslu kan dimaksudkan sudah melaksanakan perannya, bahwa ada tim audit forensik independen misalnya. Lebih jauh lagi, ini bagian dari angket yang akan dipersoalkan. Bagaimana Anda melihat? Ya, kalau itu kan harus melewati proses angket dulu, ya. Tapi sekarang menjadi pertanyaannya sambil menunggu proses angket dan ataupun interpelasi, apakah proses perhitungan itu akan berhenti? Ini yang menjadi persoalan. Ya, persoalan bagi kita semua, persoalan bagi demokrasi kita. Ini menjadi persoalan juga. Jadi bukan hanya, jangan kita mengatasi persoalan dengan meng-create satu persoalan yang lain. Saya pikir itu. Saya setuju bahwa
pemilu ini harus dilakukan secara transparan, jujur, dan betul-betul netral. Kami mendukung itu. Jadi kalau ada apapun yang terjadi, ya sebaiknya dilakukan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Iya, Pak Marwarar, tanggapan Anda mengenai menyelesaikan persoalan, jangan menimbulkan persoalan yang baru. Nanti nggak selesai soalnya nanti. Ya, saya setuju itu. Tetapi harus kita ingat sebenarnya ya, dalam konteks pekerjaan besar seperti ini pemilu, maka tidak bisa hanya satu kasus atau satu masalah saja dilepaskan dari yang lain. Rangkaian masalah. Oleh karena itu dalil yang kita ingat di dalam rangkaian panjang sebenarnya, ada hukum yang disebutkan bahwa proses akan menentukan hasil. Kalau proses buruk dengan begitu banyak rangkaian, hasilnya juga buruk. Oleh karena itu, bidang-bidang atau objek-objek pengawasan yang harus dilakukan itu mulai dari misalnya apakah ada suatu pemihakan dari pimpinan yang dengan tegas dinyatakan di dalam undang-undang dan undang-undang dasar harus netral tetapi tidak netral. Apakah ada misalnya penggunaan instrumen-instrumen tertentu, money politika, bansos yang diselewengkan dari maksud semula untuk mempengaruhi pemilih. Nah, bukankah tempatnya ini di Mahkamah Konstitusi? Itu adalah suatu masalah lain. Kalau itu untuk membuktikan dugaan itu kan, dugaan perpihakan itu kan tidak mudah. Makanya tempatnya di Mahkamah Konstitusi. DPR berhak juga mengetahui itu kan, karena dia yang memberikan anggaran misalnya. Apakah itu tidak berhak? Dia tidak wajib membuat angket, menyelidiki apakah ini digunakan dengan tepat. Kesannya semakin politis ketika kemudian ini disuarakan setelah hasil pemungutan suaranya keluar. Setidaknya hasil hitung cepat lah misalnya, dan kemudian sirekap dan berbagai elemen lah dan lain sebagainya. Kalau menurut Anda secara momen apakah ini telat atau jangan-jangan momen ini kesannya jadi politis? Sesungguhnya harusnya dilakukan di awal malah dilakukan di ujung. Ya, saya kira ini dalam satu perjuangan panjang seperti saya katakan tadi, tantangan transisi ke demokrasi itu banyak. Itu kita bisa antisipasi bahwa itu akan terjadi, tetapi tidak menghambat kita melakukan apa yang menjadi meluruskan semua ketentuan kebijakan itu sesuai dengan perundang-undangan yang ada, seperti halnya kebijakan-kebijakan yang sudah disusun oleh pemerintah, disetujui DPR, itu harus kita cek juga apakah itu sudah dilaksanakan seperti itu. Karena kalau sudah di Mahkamah Konstitusi, dia sudah berada di ujung dan jangka waktunya sangat kecil, sangat sedikit, 14 hari itu sangat tentu tidak memudahkan atau boleh jadi didorong ke arah sana supaya tidak bisa lagi kita atau jangan-jangan Anda nggak percaya dengan Mahkamah Konstitusi hari ini? Itu dengan peristiwa yang lalu semua ada yang tidak percaya. Oleh karena itu kita harus minta juga komitmen dari Mahkamah Konstitusi sekarang. Apakah memang Anda bisa dipercaya lagi untuk kasus seperti ini? Saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, katanya kalau misalnya sengketanya bergulir ke Mahkamah Konstitusi, ada indikasi masuk angin di sana. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini kan semuanya kan itu ada check and balance. Semuanya itu kan ada pengawasan. Nah, seperti yang kita lakukan kemarin, Badan Etik juga sudah melakukan pengawasan dan evaluasi di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimanapun juga ya ini harus ada check and balance yang berlaku. Jadi kita juga sangat naif kalau institusi yang sebesar Mahkamah Konstitusi sekarang itu kita tidak percaya, dan keberadaannya juga kan sudah mulai dieliminir oleh kode etik Mahkamah Konstitusi kemarin. Jadi lebih bagus kita berpikiran positif bahwa demokrasi ini kita harus dorong berjalan ke arah yang lebih bagus, dan kita juga setuju bahwa yang namanya nepotisme itu tidak boleh terjadi. Ya, kami pun juga menolak apa yang dikatakan nepotisme. Nah, lagi-lagi saya katakan, ya ini kita serahkan kepada mekanisme konstitusi kita. Kalau tidak, ya semuanya akan memiliki asumsi-asumsi yang berbeda-beda. Saya kembali ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, kalau disebutkan tadi bahwa kalaupun Pak Anwar Usman ada di sana dan putusan MK sudah melimitasi ataupun sudah membatasi peran dari Pak Anwar Usman untuk tidak
mempersengketakan ataupun tidak membahas ataupun terlibat dalam sengketa pemilu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kekhawatiran kita itu misalnya karena memang 3 dari antara 5 yang memutus perkara nomor 90 masih ada di sana. Dan dia juga kemungkinan sebagai manusia ya, manusiawi saja kita ingin mempertahankan apa yang telah kita lakukan di masa lalu atau mencoba membenarkan itu, dan itu menjadi sesuatu titik bahaya tertentu. Dan yang kedua menurut saya kalau Pak Usman tidak ikut, MK itu akan pincang dengan 8 orang memutus itu, sehingga saya tidak tahu apa kebijakan yang akan diambil ini, apakah ada satu jalan keluar singkat, misalnya diangkat satu untuk hakim ad hoc sementara untuk menggantikan itu, sehingga full power daripada MK itu boleh menjadi teman untuk bisa melihat apa yang terjadi di dalam proses pemilu itu. Nah, oleh karena itu, ya lepas dari apa yang terjadi yang lalu, yang saya maksud tadi, saya setuju dengan Pak Syarif tadi bahwa kita tentu ada mekanisme seperti mekanisme MK itu. Tetapi di samping itu kita juga harus mencoba melakukan upaya bagaimana mengembalikan mereka supaya tetap kepada misi dan visinya. Saya menangkap ada kekhawatiran dari Anda intervensi kekuasaan. Intervensi yang dimaksudkan oleh Pak Jimli Asidiki dan kawan-kawan yang sampai sekarang kita nggak ngerti itu dari mana asal muasalnya. Ya, tapi di dalam kondisi sekarang itu pasti saya katakan tadi bahwa dalam keadaan seperti ini pasti ada upaya-upaya seperti itu. Ya, nanti saya akan dalami lagi mengenai itu dan kemudian termasuk bahwa ini mungkin barangkali pertama kali ya dalam sejarah Republik ini, nanti mungkin bisa diluruskan oleh Pak Marwarar. Jika kemudian bersengketa 3 paslon, setidaknya arah-arahnya ada 2 paslon yang akan menggugat ke sana. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.